Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soleha, dosen Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Bapak Ibu semuanya mungkin pernah mendengar kata moderasi. Jadi moderasi adalah jalan tengah. Kita ambil contoh di sebuah forum diskusi, kerap terdapat moderator di dalamnya. Moderator bertugas sebagai orang yang menangani proses diskusi, tidak memihak kepada siapapun atau pendapat manapun. Bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat di dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal. Salah satu contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Demikian juga sifat dermawan. Ia juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Jika seseorang melakukan kedermawanan secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Ini menunjukkan bahwa kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi, kunci moderasi adalah tidak berlebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikan ataupun menjalankan ajaran agamanya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukan agama jika ia mengajarkan perusakan di muka bumi, kezaliman, dan angkara murka. Agama tidak perlu dimoderasi, namun cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah. Harus senantiasa dimoderasi karena ia bisa berubah menjadi ekstrim, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan. Ada banyak contoh sikap ekstrim yang terjadi di sekitar kita. Ketika seseorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya, hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya, atau mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tengah rasa. Semua hal yang terjadi tidak bisa dibenarkan. Bersikap moderat cukup dengan menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Kita harus teguh dengan kepercayaan, tidak perlu menggadaikan keyakinan. Ada banyak hal contoh yang melanggar batasan ketertiban umum. Ketika seseorang memaksakan diri beribadah di tengah keramaian lalu lintas yang dapat menyebabkan kemacetan, bahkan rawan menimbulkan kecelakaan. Lalu samakan antara moderasi beragama dengan moderasi agama? Tentu tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama telah mengajarkan prinsip moderasi. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan agama berubah menjadi ekstrim. Ada 4 kunci keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap toleransi. Moderasi beragama memang perjuangan yang tidak mudah. Kita berharap agar moderasi beragama dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari strategi kebudayaan dalam memajukan sumber daya manusia Indonesia. Semoga kita semua menjadi pihak terdepan yang dapat memahami, meyakini, dan menginternalisasikan ruh moderasi beragama, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita harus menjadi penerjemah sekaligus struktur kampanye moderasi beragama melalui berbagai program sesuai satker masing-masing. Kita harus menjadi warga negara yang teladan yang mencontohkan bahwa mengamalkan ajaran agama adalah berarti menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Sebagaimana halnya menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud ketaatan pengamalan ajaran agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.